Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah huwal awwalu alladzi la syai'a qablah wa huwal akhiru alladzi la ghayata ba'dah wa sadiqun fil wa'di adilun fil hukmi wa huwa rabita baina qulubina bida'watil islam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Hadirin jamaah subuh Masjid Muhajirin Perumahan Doseng Antang yang saya muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling mulia. Tidak ada lagi makhluk yang lebih mulia dibanding dengan manusia. Di mana letaknya kemuliaan manusia ini? Karena memang Allah sudah memuliakan kita. Allah katakan dalam Al-Quran, "Walaqad karramna bani Adam." Anak cucu Adam ini aku telah muliakan. Jadi kita lahir di dunia ini dalam keadaan mulia. Dan Allah hanya menginginkan agar kita mempertahankan ini kemuliaan. Sehingga kita tetap mulia di dunia sampai kita akan mulia nanti di akhirat. Kemudian di manakah letaknya kemuliaan ini? Apakah pada harta, pangkat, jabatan, atau status sosial? Ternyata kita temukan di dalam Al-Quran, Allah hanya mengatakan sederhana saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang termulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Jadi kalau kita mau mempertahankan kemuliaan ini, tidak ada cara lain kecuali kita harus bertakwa. Takwa inilah yang menyebabkan kita ini mulia. Kemudian secara sederhana, apakah itu takwa? Takwa itu adalah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Itulah manusia yang bertakwa. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang bertakwa, laksanakan perintah, kemudian tinggalkan larangan. Semakin kuat kita untuk melaksanakan perintah Allah, semakin intens kita meninggalkan larangan Allah, semakin kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita mau merenung subuh ini, alangkah indahnya hidup ini, alangkah bahagianya kita seandainya kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan ini itu lebih berharga daripada benda-benda dunia. Dunia yang kita tempati ini dengan langitnya, dengan buminya, dengan lautnya, dengan gunung-gunungnya, semua alam ini, semua dunia yang kita tempati ini, itu enggak ada artinya apa-apa dibanding dengan satu kali salat. Supaya kita ini masuk, alangkah bahagianya kita telah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada dunia yang selalu kita bangga-banggakan, yang selalu kita kejar, yang selalu kita menghabiskan energi kita untuk mengejar itu. Padahal satu kali salat itu sudah jauh lebih baik dibanding dengan dunia.
Satu salat, bukan banyak Pak. Jadi satu salat itu lebih tinggi nilainya dibanding dengan seluruh benda-benda yang ada di dunia ini. Ini kan suatu kenikmatan luar biasa. Hadirin yang mulia, jangankan salat wajibnya, salat sunatnya saja kata Nabi. Nabi katakan rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunat 2 rakaat lagi itu nilainya di sisi Allah kata Nabi adalah lebih baik dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Taruhlah misalnya ketika Adam ini diciptakan, ini kan dunia ini belum ada isinya manusia, Adam. Ketika Allah menciptakan Adam ini, maka Allah tempatkan dia di surga. Maka ketika Adam melaksanakan salat 1 kali, maka nilai salatnya Adam itu lebih berharga daripada dunia sebelum ada manusia semuanya itu. Begitu hebatnya yang namanya kedudukan ini salat. Nah, hadirin yang mulia, kalau ini kita saja yakini itu enggak ada susah. Nah, kalau kita bertanya biasanya Bapak-bapak, di manakah letaknya itu kenikmatannya orang kaya? Saya biasa banyak teman bergaul dengan mereka, punya kekayaan banyak. Biasa-biasa aja juga sebenarnya. Ada saya punya teman sudah almarhum, ya Allah ampuni mereka. Ampuni dia, terimalah di tempat di sisimu. Itu di rumahnya itu saya biasa jalan, saya bilang enaknya ini, saya nggak punya uang apa-apa. Tapi saya bisa menikmati semuanya. Di rumahnya itu Pak, ada lapangan tenis, ada kolam renang, ada musala. Jadi kalau kita datang ke rumahnya, kita main tenis dulu. Kemudian habis itu kita berenang. Saya kasih makan dulu itu. Bahkan kalau saya datang, itu sepatu dengan raket sudah siap. Raketnya siap, sepatunya siap, bajunya siap. Saya bilang, enaknya ini kita nggak punya apa-apa, ini menikmati fasilitas. Saya yakin dia belum tentu menikmati seperti apa yang kita nikmati Pak. Jadi yang mulia, habis itu sholat lohor, kemudian kita habis itu bincang-bincang agama sampai sholat asar, habis itu pulang. Ya Allah, saya bilang enggak ada uang saya, tapi saya sudah menikmati semuanya. Hadirin yang mulia, sekarang ini kita tanya di mana letaknya kenikmatan itu orang yang kaya itu. Bukan ketika dia makan, karena dia makan seperti yang kita makan Pak. Dia minum seperti yang kita minum. Ternyata setelah saya amati, kenikmatannya itu ketika dia cerita. Dia cerita gini, Ustaz, ada anakku satu di Australia. Sudah 3 tahun di sana. Alhamdulillah mungkin bulan ini saya akan ke Australia. Dari Australia itu mungkin saya langsung ke Jepang. Dari Jepang mungkin saya terbang ke Amerika. Karena ada anak saya di sana. Itu enak sekali nih cerita tentang nikmat itu. Jadi sambil kesimpulan orang kaya ini nikmatnya itu kalau dicerita kekayaannya itu. Nah kita ini orang beriman mestinya lebih hebat lagi. Karena bukan Jepang, Amerika yang kita miliki. 1 kali salat dunia kita sudah miliki. Cerita mungkin itu dunia Pak. Nggak habis itu waktu cerita dunia itu. Nah, ini perasaan ini yang harus ada Pak. Cerita tentang dunia. Karena nanti di akhirat itu kalau kita sudah masuk surga, mudah-mudahan kita semua masuk surga semuanya. Dan yang lebih penting masuk surga tanpa hisab. Ya. Kalau masuk surga saya yakin bapak-bapak masuk surga semuanya. Yakin saya itu. Cuma yang saya khawatirkan jangan sampai transit di neraka. Itu. Kalau masuk surganya Pak saya yakin semua akan masuk surga. Itu jaminan dari Nabi. Siapa yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah keluar dari lubuk hatinya dan tidak musyrik kepada Allah, orang itu pasti masuk surga. Cuma karena dosa-dosanya itu dia bisa transit dulu. Makanya kalau ibu-ibu dan bapak-bapak kadang-kadang kalau sama mahasiswa sana baca itu Rabbana atina fid dunya, jangan 1 kali, baca berpuluh-puluh kali karena itu doa inti itu. Sebab kebaikan itu, kebaikan dunia, kebaikan akhirat tidak kita bisa dapatkan itu
Kecuali kalau kita lolos dari api neraka Pak itu. Makanya doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah yang mengajarkan itu. Al-Quran mengajarkan kita seperti itu. Jadi nanti kita akan bahagia sungguh-sungguh kalau lepas dari api neraka Pak itu. Makanya dikatakan wa qina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Kalau kita transit Pak itu nauzubillah, siksaannya luar biasa itu. Karena kenapa dikatakan orang yang transit di situ Pak paling sedikit akan tinggal 80 tahun. Ada yang mengatakan 80.000 tahun. 1 tahun hari kemudian 1000 tahun pulang dunia. Itu mungkin berapa miliar dunia, berapa miliar tahun di situ. Itulah siksaan yang paling kecil. Kemudian Nabi katakan tidak ada lagi siksaan yang lebih ringan dibanding dengan memakai sandal atau terompah dari besi mendidih sampai di otak. Tidak bisa terbayangkan itu Pak. Makanya yang kita mau buru sekarang ini itu adalah bagaimana masuk surga tanpa hisab, tanpa diperiksa. Kalau kita diperiksa saja itu sudah susah Pak, ya, sudah susah. Kemarin itu saya berkelakar dengan kawan-kawan, ada teman saya. Saya bilang kalau orang siping saja, siping Pak, siping. Coba bayangkan kalau ada orang siping Pak, polisi banyak di mana-mana. Tapi kita enak saja, nggak ada yang periksa. Kira-kira enak perasaan? Enak Pak. Kalau kita dikasih singgah Pak itu susah itu, banyak pertanyaannya. Mana ininya, mana ininya, mana itunya, kenapa begini? Jadi ditadaki saja susah Pak. Ya. Jadi yang kita percaya bagaimana dengan kode tertentu kita tidak diperiksa. Saya pernah diajarkan bahwa kasih beding ini tidak diperiksa itu. Hadirin yang mulia, tapi kadang-kadang kalau saya khutbah di Polda, selalu kita diajak, ayo apa namanya Ustaz, foto dulu dengan Kapolda. Saya bilang untuk apa? Bilang gampang, pokoknya ada sesuatu kasih lihat saja. Oh iya, bagus juga, bagus juga. Padahal tidak pernah juga pakai juga. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kembali kepada kita bersyukur Pak kita telah melaksanakan sholat ini dengan berjamaah. Apalagi dengan berjamaah Pak. Allahu Akbar. Berjamaah itu kan nilainya 27 Pak. Jadi kalau di sini saya tekankan lebih awal bahwa orang yang tidak sholat berjamaah Pak, maka penyesalan menanti di akhirat itu. Luar biasa menyesalnya. Coba bayangkan. Sholat sendiri nilainya 1. Berjamaah 27. Berapa bedanya? 26. Jauh sekali. 5 kali sholat sendiri dapat berapa? 5. 5 kali berjamaah 135. Berapa bedanya? 130. Luar biasa. 100 apapun namanya. Mau dunia ke dia, mau derajat ke dia, yang jelas 5 dengan 135 luar biasa jauhnya beda. Coba pakai Pak kalau yang mudah masuk di akal itu uang. Nah, coba kalau 1 juta dengan 27 juta berapa bedanya? 26 juta. Terbuka mi pikiran tak Pak? Terbuka mi itu? 5 kali ki salat dapat 5 juta. Ya. Kemudian kalau 5 kali ki berjamaah 135 juta. Berapa bedanya? 130 juta. Kira-kira tabuli cuannya leta Pak. Jadi kalau dibawa ke persoalan dunia mudah sekali masuk di akal. Kenapa akhirat susah sekali masuk di akal? Maka hadirin yang mulia, bisa kita bayangkan orang yang tidak melaksanakan salat dengan berjamaah luar biasa menyesalnya nanti di akhirat Pak. Karena bedanya jauh sekali. Dan hebatnya lagi kalau salat ini dilakukan dengan berjamaah rutin. Tadi malam saya ada pengajian, saya bilang di mana rumusnya itu? Saya bilang salat sebenarnya rumusnya sederhana. BMW. Apa itu BMW? B berjamaah, M masjid atau musalla, W awal waktu. Nah, hafal saja itu ada mobil namanya BMW Pak, bukan Mercy, apalagi Alphard, bukan. BMW berjamaah, masjid musalla,
awal waktu. Salat yang seperti ini akan menyebabkan kita tidak diperiksa nanti di akhirat, masuk surga tanpa hisab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik untuk kajian kita pada subuh hari ini kan awal tahun ini. Ini kalau saya tidak salah ya, subuh pertama ya daripada bulan Muharram ini, bulan Januarinya Islam. Jadi Islam itu Januarinya Muharram. Bulan 12-nya Islam itu adalah Zulhijjah. Jadi Zulhijjah itu Desember. Nah, jadi ini karena kemarin waktu 2 Muharram hari Kamis saya di di Ponto. Itu tasyakuran Muharram. Jadi yang mulia, jadi kita berada ini di awal tahun. Nah, tapi mungkin yang saya selalu pikir sekarang ini melihat kenyataan yang ada. Sebenarnya yang menjadi masalah Pak, setiap hari itu saya renungkan, kenapa sih orang ini tidak mau sholat, tidak mau taat kepada Allah. Sekarang solusinya ini melihat kenyataan seperti ini. Bagus Pak kalau kita pengajian seperti ini. Tapi Allahu Akbar, Bapak keluar dari masjid sebentar itu gimana saudara-saudara kita? Banyak yang tidak taat. Lebih banyak, kira-kira Pak, mana yang lebih banyak Pak? Yang taat kepada Allah dengan yang tidak? Lebih banyak yang tidak. Jadi bagaimana Allah menurunkan rahmat hidayahnya kepada kita kalau ini yang tidak ada? Hadirin yang mulia, ada dua kita kan ini selalu mau yang terbaik. Kita mau punya rumah yang terbaik, kendaraan yang terbaik, termasuk juga suami yang terbaik, istri yang terbaik, maunya semua kita yang terbaik. Nah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran itu sudah mencap kita, stempel kita, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Jadi orang Islam ini, kita semua ini adalah umat yang terbaik. Itu sudah stempel daripada Allah. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk jumpa dengan manusia. Jadi kita ini umat Islam ini adalah umat yang terbaik. Itu adalah untuk jumpa dengan manusia. Tapi yang menyebabkan kita baik itu bukan karena kita muslimnya, tidak. Tapi ada kriteria, dan inilah yang bisa saya katakan solusi untuk memperbaiki keadaan. Jadi solusi untuk memperbaiki keadaan letaknya di sini ayat Pak. Untuk menjadi umat yang terbaik ini letaknya di sini ayat. Yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi untuk menjadi orang yang terbaik, umat yang terbaik, itu adalah persyaratannya amal ma'ruf nahi munkar. Atau dalam bahasa sederhananya itu adalah dakwah. Jadi dakwah inilah yang bisa memperbaiki keadaan sekarang. Kalau dakwah, karena ini agama Islam ini perlu dipahami bahwa tulang punggungnya ini agama Pak, itu dakwah. Coba kita lihat kalau ada orang sudah lemah tulang punggungnya Pak, nggak bisa beraktivitas itu. Karena kita punya kekuatan dalam tulang punggung ini. Nah kalau tulang punggung tidak ada, itu lemah kita. Nah, begitupun juga agama ini akan tegak, itu terletak di amal ma'ruf nahi munkar. Disinilah letaknya kekurangan kita sekarang ini. Berapa orang yang mau menegakkan amal ma'ruf nahi munkar? Kemudian bagaimana ini bisa tercipta menjadi hal yang seperti ini? Dalam surah yang sama sebelumnya itu Allah Subhanahu wa taala dalam 102, 104 di situ katakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair
wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kalau kita mau memperbaiki, itu perintah dari Allah, Pak, perintah. Wal takun, jadi hendaklah engkau menciptakan, hendaklah engkau membentuk satu kelompok umat dari satu umat yang besar itu. Kau bentuk satu kelompok yang tugasnya hanyalah mengajak kepada kebaikan. Apa yang dimaksud dengan kebaikan? Kebaikan itu ketika perintah Allah dikerjakan dan larangan Allah ditinggalkan, maka kehidupan ini akan jadi baik. Atau kehidupan ini akan jadi bahagia. Mungkin sering saya sampaikan, apalagi di channel saya itu banyak selalu yang saya tekankan di situ. Jadi hadirin yang mulia, kalau saya dengan adik-adik mahasiswa, saya selalu tekankan, Islam ini adalah sumber kebahagiaan. Islam ini, agama kita ini adalah sumber ketenangan, kedamaian. Jadi kalau ada orang yang mengaku Islam, tidak merasa bahagia dalam hidupnya, itu berarti ada yang salah dalam memahami Islam, dan ada yang keliru dalam mengamalkan Islam. Apabila Islam dia sudah pahami dengan benar dan dia amalkan dengan benar, orang itu pasti akan bahagia, Pak. Tidak ada hubungannya dengan uang, tidak ada kaitannya dengan pangkat, tidak ada sangkut pautnya dengan status sosial. Yang jelas dia mengamalkan agama, orang itu akan bahagia dalam hidupnya. Jadi agama ini adalah sumber kebahagiaan. Tapi kadang-kadang dia bilang, gimana rumus sederhananya Ustaz, sehingga kita yakin bahwa betul-betul agama itu sumber kebahagiaan, sumber ketenangan, sumber kedamaian. Memang kalau kita buka pertanyaan, kadang-kadang kita bingung juga. Hadirin yang mulia, saya biasanya begini. Tadi kita katakan bahwa untuk menjadi orang bertakwa itu dua, laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Saya bisa membayangkan, Pak, mungkin bapak-bapak bisa juga merenung. Kira-kira kalau kita hidup di satu masyarakat, di situ masyarakat itu perintah Allah dikerjakan semuanya, larangan Allah ditinggalkan semuanya, kira-kira enak nggak hidup? Makanya kadang-kadang saya berangan kenapa saya tidak lahir di samang Nabi, sehingga saya bisa merasakan kenikmatan bersama Nabi, perintah Allah dikerja, larangan Allah ditinggalkan. Alangkah indahnya hidup itu. Jadi sederhananya begini, taruhlah misalnya Allah menyuruh kita jujur, semua masyarakat jujur. Allah menyuruh kita berbuat adil, semua masyarakat adil. Allah menyuruh kita tolong menolong, semua orang tolong menolong. Allah menyuruh kita saling menyayangi, menghormati, semua orang saling menyayangi dan menghormati. Kira-kira kalau kita hidup di masyarakat seperti ini, enak enggak, Pak? Enak sekali, luar biasa. Orang sudah tahu bahwa kita susah, dia tolong. Tanpa minta bantuan, dia sudah tolong. Kemudian kalau di dalam satu masyarakat, perintah Allah, larangan Allah itu tidak ada yang kerjakan, Pak. Alangkah indahnya hidup itu. Bapak hidup di satu kompleks. Di kompleks itu Allah melarang kita mencuri, nggak ada orang mencuri. Allah melarang kita minum khamar, nggak ada orang minum khamar. Allah melarang kita berjudi, nggak ada orang berjudi. Allah melarang kita berzina, nggak ada orang berzina. Kalau semua larangan Allah tidak ada di tempat kita, kira-kira enak nggak kita hidup, Pak? Perintah Allah dikerjakan, jujur, saling tolong menolong, nggak ada pencuri, nggak ada perampok, nggak ada penipu, nggak ada minum khamar. Alangkah indahnya hidup ini, Pak. Alangkah indahnya hidup ini. Coba simpan saja barang-barang di luar rumah, nggak ada yang ambil. Kalau kita hidup seperti ini, Pak, itu indahnya hidup. Itulah agama sebenarnya. Jadi agama menghendaki kita ini hidup tenang, bahagia. Dan itu hanya akan terjadi apabila perintah agama dikerjakan dan larangan agama ditinggalkan, maka kehidupan ini akan jadi baik. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun pertanyaan besar, kenapa kita ini enggak kuat mengamalkan ini agama? Kita tahu, Pak. Kita tahu.
Bahkan kadang-kadang kalau di kampus ketemu dengan kawan-kawan, Ustaz, jangan sampai kita dikutuk oleh Allah semua ini. Bilang, kenapa begitu Ustaz? Saya bilang ayatnya itu selalu saya pikir. Allah katakan begini, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka kepada kita kalau kita bicara kemudian kita tidak kerjakan. Nah, kita ini penceramah semua ini. Saya tanya ke semua, yang sudah Bapak ceramahkan Bapak lakukan semua? Saya bilang itu juga. Saya bilang itu yang saya maksud itu. Jadi makanya sekarang ini kalau saya ceramah itu pikir-pikir yang bisa saya kerjakan saya ceramahkan, yang tidak bisa saya kerjakan tidak usah saya ceramahkan, karena saya akan dituntut Pak. Makanya selalu penekanannya di salat. Kalau saya banyak-banyak penekanannya di salat, karena ini adalah ibadah inti. Jadi ketika kita mau memperbaiki keadaan Pak, maka fondasi utamanya kalau saya itu adalah bagaimana kita sama-sama berpikir agar setiap orang itu mau melaksanakan ini salat. Ini inti. Karena salat ini adalah segala-galanya Pak. Salat ini adalah segala-galanya. Karena orang tadi saya katakan orang tidak mengerti itu nilainya salat, bahwa salat satu kali sudah lebih baik daripada dunia. Nah, masukkah di dalam hati kita itu? Sehingga tadi ada yang kasih lihat postingan di Facebook. Ada juga Facebook tapi saya jarang saya buka Pak, terlalu banyak waktu habis ya. Ada di situ menarik juga. Dia bilang begini, orang Islam sekarang ini itu takut sekali makan barang-barang yang haram. Tidak mau minum barang yang haram. Tidak mau makan babi, tidak mau makan anjing. Tapi lucunya katanya penghasilannya rata-rata haram. Saya bilang betul juga barangkali ini. Jadi kita kadang-kadang tidak mau makan ini karena ini haram. Ini haram. Tetapi kenapa kita tidak berpikir jangan sampai penghasilan kita ada haramnya di situ. Karena saya berpikir dulu ditanya, kenapa orang sekarang ini masjid sudah mewah Pak, di mana-mana masjid bagus, pakai AC, tidak dibayar lagi masuk masjid Pak. Tapi kenapa kosong? Kenapa ada sesuatu gedung yang dibayar penuh? Lihat maki Pak, bioskop apa itu, ada konser-konser, dibayar itu mahal lagi Pak, itu dosa lagi, penuh. Di masjid tidak dibayar, gratis, kosong. Saya berpikir gini, bahwa kemungkinan kemarin saya terus terang saya jalan ke pasar, saya amati orang potong ayam. Saya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau begini potong ayamnya ini tidak syar'i. Itu hanya asal lehernya saja ini putus saja sudah Pak dilempar. Saya tidak tahu apa dia baca. Apa dia? Yang saya ragukan karena ini orang tidak sholat Pak. Orang yang potong itu tidak sholat karena saya baru sudah azan saya pergi sholat, habis dari sholat masih di situ. Nah hampir jam 3 baru saya tinggalkan pasar karena banyak yang mau dibeli ini anak-anak, masih di situ Ki. Pakaiannya juga robek-robek lah macam-macam, pakai ganting-ganting lagi. Saya bilang jangan-jangan ini penyebabnya ini, bahwa yang kita makan ini jangan-jangan sesuatu yang haram. Sekalipun kita beli dengan halal, tetapi isatnya itu adalah haram. Nah, makanya saya masih ingat dulu rektor Pak Basalama itu, rektornya Umi almarhum, mudah-mudahan Allah lebarkan kuburnya. Itu kalau dia ke pesta Pak, dia tidak makan. Dia tidak makan. Dia hanya naik, kasih ucapan selamat, kemudian dia lihat menu. Kalau di situ ada kacang telur, dia ambil kacang telur, makan, kemudian minum air, pulang. Ketika ditanya, dia bilang, saya tidak yakin makanan ini apakah disembeli dengan syar'i.
kalau tidak disebut dengan syar'i bisa-bisa menyebabkan kita berat untuk mengamalkan ini agama. Jadi itu selalu mengingat-ingat di pikiran saya, sehingga saya berpikir begini, sederhana saja, secara ilmiahnya Pak. Kenapa Nabi sangat mewanti-wanti kita untuk makan supaya makanan itu betul-betul halal? Saya begini, kan itu makanan Pak melahirkan energi. Energi inilah yang menyebabkan kita berpikir. Nah sekarang mari kita lihat. Kalau orang makan dari sesuatu yang haram, maka energi yang muncul adalah energi negatif. Karena energinya ini negatif, maka akan melahirkan pikiran yang negatif. Pikiran yang negatif pun melahirkan perbuatan yang negatif. Tapi kalau yang kita makan itu adalah halal, maka itu melahirkan energi yang positif. Energi yang positif itu mendorong untuk berpikir positif. Maka perbuatan kita pun adalah positif. Disinilah selektifnya Pak. Disinilah bahwa kita harus betul-betul selektif dalam makan ini. Coba bapak-bapak praktikkan, ibu-ibu praktikkan. Yang kita makan 1 minggu ini betul-betul kita tapis dengan baik. Itu ada hasilnya luar biasa itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi agama ini akan jadi baik di samping kita memahami dan kita dakwakan Pak ini. Bahkan kajian kemarin itu dia minta untuk mengkaji syahadat. Saya ingat dulu waktu saya lagi keluar di Takalar, saya ketemu dengan seorang tua Pak, sudah sepuh. Dia pesan kepada saya, Ustaz, karena saya lihat Ustaz ini selalu kemana-mana, saya hanya minta tolong luruskan syahadatnya orang. Karena keyakinan saya, syahadatnya orang sekarang ini banyak yang tidak lurus. Dia bilang, apa indikatornya? Dia bilang begini, seandainya syahadatnya orang itu lurus, benar, maka masjid ini pasti penuh dengan jemaah. Itu kesimpulannya. Tapi karena syahadatnya ini enggak lurus, beginilah keadaan masjid. Maka tolong Kemudian dia banyaklah bercerita Pak. Tetapi saya akan katakan tadi bahwa untuk memperbaiki keadaan ini, maka yang pertama harus diperbaiki Pak itu adalah daya pendorong yang disebut dengan iman. Karena iman itu semakin kuat Pak, semakin kuat kita mengamalkan agama. Dan syahadat ini itu kan ada namanya nafi isbat. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian pada subuh hari ini bolehlah kita praktek-praktek nafi isbat ini. Bahkan kemarin itu ada kekeliruan karena memang kita umat Islam ini, orang-orang ini konsentrasinya dimakan. Biar sakit yang diperhatikan makannya. Bahkan makan obat pun dikaitkan dengan makan. Ya. Dia bilang begini, ini obat makan 3 kali. Yang pertama habis makan pagi, makan. Yang kedua habis makan siang, makan lagi. Yang ketiga habis makan malam, makan lagi. Jadi yang ada di benaknya itu makan. Ya. Saya bilang kenapa tidak rubah sedikit? Gimana caranya? Ini obat bukan ini yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Nah, maka kalau kita yakin Allah yang menyembuhkan, ini obat makan setelah Anda sholat subuh. 1. Kemudian yang kedua, Anda makan ini setelah sholat zuhur. Dan yang ketiga Anda makan setelah sholat isya. Jadi yang ada di benaknya itu sholat, bukan makan. Jadi kalau karena yang makan setelah makan pagi, makan siang, makanya pikirannya cuma makan. Ya. Tapi kalau kita mengatakan kau makan ini setelah sholat subuh, setelah sholat lohor, setelah sholat isya, maka pikirannya adalah sholat. Sederhana itu tadi, tapi penekanannya itu luar biasa Pak. Jadi yang mulia, jadi ini sangat penting, sekalipun sederhana kelihatannya, tapi
sangat mempengaruhi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada ayat tadi itu, bahwa untuk memperbaiki keadaan Pak ini memang harus dakwah ini, harus dakwah. Dan dakwah yang sesungguhnya itu termasuk saya kadang-kadang berpikir, dakwah kalau kita berdakwah Pak kemudian dapat uang, itu sentuhannya kurang. Maka saya banyak terjun ke masyarakat kemudian tidak dibayar. Jadi ini yang mulia, sebab begini, karena ayatnya bilang begini, wajahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan itu enak sekali Pak. Jadi kalau saya jumpa dengan adik-adik untuk menyadarkan itu mahasiswa, dan saya sudah buktikan, itu kalau saya panggil adik-adik untuk perenungan, saya ngajak mahasiswa untuk perenungan 3 hari misalnya, saya jemput di kosnya, kemudian saya ajak ke masjid dengan pakai mobil saya sendiri, kemudian saya kasih makan, kemudian saya cucikan piringnya, saya kasih nilai dia 4 lagi Pak. Woi luar biasa, itu menangis itu mahasiswa itu. Bilang kita tompi yang dijemput, kita tompi yang dimasakkan, kita tompi yang diladeni, kita tompi macam-macam, kemudian dikasih nilai 4 Pak. Luar biasa itu. Jadi kita mengajarkan agama yang seperti ini. Dan ini saya terkesan sekali, karena dulu waktu saya pernah menikmati Pak menghabiskan waktu hampir 4 bulan di India, Bangladesh. Allahu Akbar, luar biasa memang ulama di sana Pak. Jadi ada pengalaman begini. Biasanya itu setiap 40 hari Pak, ini markas dakwah di di Rewin. Itu kadang-kadang kita naik kereta itu 2 hari Pak, 3 malam baru sampai ke tempat dakwah kita. Bedanya India dengan Indonesia, kalau luasnya hampir sama Pak, tapi India itu tidak ada lautnya. Jadi semua provinsinya, daratannya itu dihubungkan dengan dengan darat. Kalau kita ini luas tapi diselahi dengan laut, bahkan lautnya lebih banyak. Jadi biasanya karena kita kan tidak tahu bahasanya orang di sana, pasti ada ustaz yang temaniki, ada juga anak muda. Jadi kalau ada misalnya dari Indonesia, dari Malaysia dikumpul jadi satu, ada ulama satu, ada anak muda satu. Jadi kita temani ini. Dasar orang Indonesia ini 620 yang saya lihat. Hadirin yang mulia, ada orang itu ulama kasihan, ustaz, memang kelihatannya orangnya tua. Jadi ini orang Indonesia kita tahu, mami anak muda yang bawa itu. Disuruh mencuci Pak, dia cuci. Disuruh cuci pakaian, dia cuci. Dia suruh memasak, dia masak. Apapun yang diperintahkan dia mau. Dan hebatnya ini anak muda ini tidak pernah juga menegur. Dia lihat seperti itu saja. Pendek cerita, setelah setelah perjalanan, biasanya kalau 40 hari sudah ditarik ke markas kembali, kemudian ditanya apa yang kau rasakan. Ini ulama, dia bilang begini, wahai saudara-saudaraku semua dari Indonesia dan Malaysia, bagaimana kalau kita jalan-jalan ke kamarku? Baru dia bilang jalan-jalan ke kamarku, kaget ini jamaah semua. Karena orang yang punya tempat Pak di markas dakwah ini enggak sembarangan. Dia harus hafal Quran dan kuasai 4 mazhab. Kalau dia tidak kuasai 4 mazhab, tidak bisa tinggal di markas dakwah ini. Ternyata setelah ini jemaah berangkat ke kamarnya Pak, 4 lapis pengamanan baru sampai di kamarnya. Ternyata bukan ulama biasa. Dia adalah penanggung jawab dakwah dunia yang ditempatkan di Bangladesh. Bayangkan Pak, menangis semua ini. Ternyata yang kita suruh cuci piring, ulama besar kita. Yang disuruh cuci untuk pakaian, ulama besar kita. Tapi dia rela itu. Yang hebatnya, ini anak muda
tidak pernah mengatakan, yang kau suruh itu, Maulana itu, Mufti itu. Tapi dia biarkan begitu saja. Menangis semua jemaah. Apa dia bilang? Kita bilang, kenapa kami diperlakukan seperti ini? Dia hanya bilang, kalau saya ceramah, kau dengar, mungkin 1 hari 2 hari kau masih ingat. 1 minggu itu sudah mulai hilang. 1 bulan mungkin sudah samar-samar. Dan kalau kau pulang ke tempatmu 2-3 bulan, kau mungkin tidak tahu apa yang aku ceramahkan. Tapi apa yang aku lakukan selama 40 hari sampai Anda meninggal dunia, tidak mungkin Anda lupa. Itulah pengajaran Islam yang sesungguhnya. Jadi kita mengajarkan itu dengan bergaul dengan mereka, meladeni mereka dan lain sebagainya. Maka kehidupan ini akan jadi. Nah, memang ayatnya begitu, Pak. Untuk memperbaiki keadaan ini, wajahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Pakailah dirimu, pakailah hartamu, maka insya Allah kehidupan ini akan jadi baik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau metode dakwah kita seperti ini, Pak, maka kehidupan. Makanya dulu itu pesantren-pesantren, saya masih ingat. Pesantren itu nggak ada yang dibayar, Pak. Dulu. Asal dia nggak dibayar dulu, Pak. Nggak. Di Sopeng pun juga tempat saya mondok nggak dibayar. Nggak dibayar. Dulu pesantren kayak di Bone juga nggak dibayar, Pak. Pak Junaid itu waktu saya masih kecil. Nggak dibayar itu. Tetapi umat Islam itu tiap hari, Pak, berbondong-bondong itu. Mungkin ada orang sengkan di sini, Pak. Dulu di Asadia itu, biar 5 rupiah kasih masuk. Sumbangan Bapak ini 5 rupiah. Sumbangan Bapak ini 1 ringgit. Sumbangan Bapak ini 10 rupiah. Itu diumumkan. Kalau 1000, Pak, luar biasa. Jadi semua manusia masyarakat antusias untuk membantu itu pesantren. Dan pesantren itu nggak dibayar sama sekali, Pak. Gurunya, hanya mendapatkan dari insentif bantuan itu. Sehingga keterlibatan masyarakat untuk merasakan itu pesantren itu luar biasa. Dan ini yang hilang. Karena pesantren sudah dibayar, maka malaslah orang untuk berinfak di situ. Padahal dengan infak ini kan luar biasa, Pak. Bahkan saya sekarang mengatakan supaya kita ini gemar berinfak. Tadi saya mau kasih lewat celengan, ku buka saya punya tas, enggak ku dapat uang. Saya pegang dompetku, tidak ada dompet ikut. Nah, mudah-mudahan tidak habis bensin sebentar. Jadi yang mulia, saya hanya anjurkan, Pak, kita di awal tahun ini ada beberapa hal, dan mungkin saya sudah pernah sampaikan beberapa tahun yang lalu. Bahwa kalau kita mau jadi baik, itu harus ada rencana, Pak. Kalau kita tidak ada rencana, bagaimana bisa jadi baik? Tidak ada fokus. Makanya kalau mahasiswa saya itu, pertemuan pertama saya memang suruh untuk mereka bikin rencana semuanya. Apa yang kau mau? Karena saya masih selalu ingat itu ceramahnya Pak Anies Baswedan. Belum jadi calon presiden, Pak, belum. Itu beberapa tahun yang lalu itu. Belum. Itu beberapa tahun yang lalu itu masih waktu masih rektor Paramadina itu. Bahkan kita lihat programnya itu waktu membantu kirim guru itu kemana-mana itu. Beliau hanya katakan itu supaya kita betul-betul mau berinfak ini. Sederhana saja. Dan bahkan dia bilang itu perusahaan-perusahaan besar di dunia itu kalau ujiannya dikasih kertas kosong. Kau tahu profilnya ini perusahaan saya. Ini kertas kosong. Kau tulis apa yang kamu kerja di sini, apa kemampuanmu dan berapa gaji yang kamu inginkan. Tulis di situ. Baru itu wawancara, Pak. Jadi ujiannya itu hanya kertas kosong saja. Kau sudah tahu profil perusahaan ini, apa spesifikasi kamu tentang ini, apa yang kamu lakukan. Jadi dengan memperlihatkan itu, orang itu bisa, oh ini. Jadi ujian-ujiannya seperti itu, Pak. Tidak ditanya macam-macam. Karena biasanya kita kalau di Indonesia itu justru yang banyak lulus mi kesehatannya, lulus mi intelektualnya, lulus mi ini. Gagal di wawancara. Bagaimana? Kenapa dia gagal? Bapak-bapak kan sudah tahu itu. Bukan karena kemampuan Bagaimana mau hebat ini?
Karena bukan esensi yang sebenarnya menyebabkan dia gagal. Ya. Termasuk juga makanya kadang tadi saya berpikir, memang Pak susah itu orang yang korupsi itu sadar, susah. Kalau dia tidak tobat-tobat betul, susah sadar. Karena makanannya haram, ya. Pikirannya pun juga haram, perbuatannya haram, susah sekali itu. Makanya perlu kita ekstra untuk mendakwai mereka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk kita di awal tahun ini Pak, saya hanya anjurkan bikin suatu rencana apa yang Bapak ingin capai di tahun 1445. Bapak mau jadi apa? Tulis di situ. Kalau kita tulis di situ, maka kita ada langkah-langkah di situ Pak. Kalau kita tidak ada rencana, apa yang kita mau lakukan? Maka ini yang mulia, sederhana Pak. Dan semua Bapak bisa lakukan ini. Gampang saja itu. Dan mungkin saya sudah pernah sampaikan. Yang namanya agama ini Pak harus diulang-diulang. Dan enaknya itu Pak. Nah sekarang saya tanya. Kira-kira kalau Bapak-Bapak ada yang kasih nasihat. Enak enggak perasaan? Enak itu. Tapi ada orang juga kalau disehati Pak marah. Ada. Bahkan tidak mau terima. Baru mau datang ke rumahnya, Pak, jangan main ke sini. Pergi Pak. Tidak, saya tidak mau disehati. Bahkan ada yang marah Pak kalau disehati. Ada yang marah. Padahal ayatnya jelas. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan danka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka kehidupannya akan sempit, Pak. Hadirin yang mulia, jadi sederhana begini. Bapak ambil kertas. Inilah muhasabah Pak. Biasanya muhasabah ini kemarin waktu saya di Jendek Ponto ketawa itu pejabat-pejabat. Bilang Bapak ini tidak punya rencana. Seandainya punya rencana enak ini kehidupan ini. Hadirin yang mulia, saya bilang sederhana saja. Tapi saya tidak larikan ke situ. Saya larikan kenapa Bapak takut mati. Saya bilang Ustaz, belum banyak amalku. Saya bilang kenapa tidak banyak amal tak? Dia tidak tahu. Saya bilang karena Bapak tidak punya rencana. Seandainya Bapak punya rencana, amalnya akan baik dan Bapak tidak akan takut mati. Dan bahkan Bapak rindu kepada kematian. Bilang bagaimana caranya? Saya bilang gampang saja. Ambil kertas, tulis di situ rencanata. Kolom pertama tulis nomor 1 sampai berapa saja yang mau. Kolom kedua daftar keinginan. Apa yang Bapak inginkan. Kolom ketiga sampai ke 33 tanggal 1 sampai tanggal 31 itu kolom untuk melihat apa yang kita capai. Taruhlah misalnya kalau saya ini tulis pertama memang di situ. Saya sudah harus di masjid sebelum azan dikumandangkan. Saya bilang, kenapa? Saya bilang begini. Kalau Bapak coba, saya tantang Ki, tolong praktekkan. Bapak sudah di masjid sebelum azan dikumandangkan. 1 minggu saja Bapak lakukan, maka Bapak akan merasakan kenikmatan dalam beragama. Karena kenapa? Sebenarnya agama ini kebutuhan Pak. Agama ini adalah kebutuhan rohani kita. Atau saya jelaskan sedikit, kebutuhan itu adalah sesuatu kalau tidak terpenuhi membuat kita susah. Itulah kebutuhan. Manusia makhluk 2 dimensi. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Dan kalau kebutuhannya tidak terpenuhi, jasmani akan susah dan rohani pun juga akan susah. Mari kita lihat, Bapak lapar, butuh makan. Kapan Bapak tidak makan, Bapak akan susah itu. Kapan berhenti? Kalau kebutuhannya terpenuhi. Jadi kebutuhan itu sesuatu yang membuat kita susah kalau tidak terpenuhi. Ini haus, kita butuh minum. Kapan kita tidak minum, kita akan tersiksa itu Pak.
Susah itu. Sampai kita memenuhi kebutuhan minum itu. Itulah kebutuhan secara fisik. Nah sekarang ini yang jadi masalah itu kebutuhan rohani. Apakah kebutuhan rohani? Itulah agama, Pak. Jadi kebutuhan rohani itu adalah agama. Karena agama ini kalau diamalkan melahirkan pahala. Dan kalau ditinggalkan ini larangan melahirkan pahala. Pahala itulah kebutuhan rohani. Dan kapan tidak ada pahala, rohani itu maka menderita sebagaimana menderitanya fisik kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Taruhlah misalnya sholat, Pak. Saya tanya ke semua tadi, kita sudah sholat, enak nggak perasaan? Enak toh. Kenapa? Kebutuhan rohani tidak terpenuhi. Jadi kalau kebutuhan rohani sudah terpenuhi, enak kita. Nah, jadi orang yang sudah sholat, rohaninya sudah diberi makan, Pak. Kebutuhannya terpenuhi. Dan makanya orang yang tidak pernah sholat, Pak, maka rohaninya itu menderita luar biasa. Kita tidak makan 2 hari, 3 hari, Pak, lemahnya. Bagaimana kalau rohani sudah 1 bulan, 1 tahun tidak pernah sholat? Bagaimana keadaan rohaninya itu? Ya hadirin yang mulia, jadi agama inilah kebutuhan rohani kita. Dan untuk merasakan agama ini sebagai suatu kenikmatan, tidak ada cara lain, Pak. Jangan memandang agama sebagai suatu kewajiban. Sekalipun memang agama itu adalah kewajiban. Tapi kita harus melihat bahwa agama ini bukan kewajiban, tapi dia adalah kebutuhan. Kalau kita melaksanakan agama sebagai kewajiban, itu asal terpenuhi syarat dan rukun. Tapi kalau kita melaksanakan agama itu sebagai satu kebutuhan, maka semua sunat-sunatnya itu kita akan penuhi, Pak. Coba lihat secara sederhana, Pak. Kalau Bapak kebutuhan jasmaninya ini kamu sempurna, ya. Bapak saya tanya, kalau makan apa nasi saja? Enggak mungkin, Pak. Harus ada sayur, ya. Ada ikan, ada gami-gami, ya, macam-macam lah. Habis itu makan es buah lagi, buah-buahan. Begitu sempurnanya yang namanya, Pak. Kalau makanan fisik, kenapa rohani sederhana saja? Dia tompi terlambat masuk masbuk, begitu assalamualaikum dia pertama keluar. La haula wala quwata illa billah. Orang yang seperti ini kasih makan rohaninya nasi saja. Bagaimana rohani mau merasa nikmat? Makanya saya katakan, kalau Bapak melaksanakan ini agama, saya tulis di situ, saya sudah harus di masjid sebelum azan dikumandangkan. Coba bayangkan, Pak, hebatnya. Kalau kita sudah di masjid, nah sebenarnya sekarang ini kan di mana-mana itu. Sebelum masuk itu bahkan 10 menit atau 15 menit sudah bunyi itu masjid, Pak. Ngaji itu. Habis itu salawat. Mestinya kalau bunyi masjid itu siap-siap Pak itu tinggalkan itu pekerjaan itu. Tidak ada artinya itu. Karena salat ini lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Kenapa kita tidak salat? Bunyi itu peringatan. Sudah mau kerja-kerja itu. Bunyi masjid ini. Kalau salawat, langsung Pak lari. Sudah hampir itu. Coba, kalau kita sudah di masjid, Pak. Kita sudah baca-baca Quran. Kita sudah sikir-sikir. Itu kan tenang jiwa. Tenang hati. Kemudian asamnya orang, Pak. Hebatnya lagi. Orang yang asan, Pak. Itu pahalanya berapa? Berapa orang yang datang salat subuh, maka semua salat subuh kita diambil oleh orang yang asan tadi ini. Siapa yang asan? Mudah-mudahan Allah. Jadi kalau 100 orang datang salat subuh, maka 100 pahala orang ini diambil oleh orang yang asan tanpa mengurangi pahala kita. Makanya Nabi, seandainya orang tahu bagaimana pahalanya orang asam, berkelahi itu orang, Pak, bukan berkelahi. Mau diundi kata bahasa Nabi, itu bahasa tadi. Jadi pasti akan diundi, tuh. Sekarang ini orang, Pak, disuruh saja asam bilang kaumi. Lain disuruh dapat pahala tidak mau, Pak. Jadi ini yang mulia. Tapi kita ini jamaah apa kita dapat? Disinilah hebatnya ketika kita berada di masjid sebelum azan dikumandangkan. Orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu la ilaha illallah, kita ikut. Sampai kepada la ilaha illallah. Kalau kita ikuti azan seperti ini, apa nilainya, Pak? Berapa pahala yang didapatkan oleh orang azan, itu juga yang kita dapatkan. Jadi keuntungannya luar biasa, Pak. Untungannya luar biasa. Kemudian ada ibu dengar.
Oh Ustaz, kalau begitu enaknya laki-laki tuh ke sana. Saya bilang begini, kalau perempuan begitu terdengar suara azan, tinggalkan pekerjaan ibu-ibu. Kemudian duduk baik-baik, dengarkan itu azan dan jawab. Kalau ibu lakukan itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil duduk kemudian tafakur mengikuti. Setelah la ilaha illallah, berapa pahala yang didapatkan oleh azan, ibu juga dapat pahala seperti itu. Ini kita lucunya kalau di kampus atau di mana-mana. Kalau orang azan berhenti itu acara. Itu kuasa. Habis itu bicara lagi. Kenapa tidak pergi sholat dulu? Nah azan itu panggilan sholat itu. Saya bilang lucu juga kita ini. Azannya didengar, sholatnya tidak dikerja. Jadi hadirin yang mulia, jadi begitu. Makanya bapak-bapak coba. Habis itu baru kita sholat sunat 2 rakaat atau 4 rakaat. Kemudian habis itu salat wajib. Kemudian setelah itu zikir-zikir lagi. Kemudian baca-baca Quran. Kemudian meninggalkan masjid, Pak. Praktek 1 minggu, Bapak akan merasakan kenikmatan dalam beribadah. Jadi makanya tulis di situ, Pak. Sudah harus di masjid sebelum azan dikumandangkan. Yang kedua, salat tahajud. Ketiga, salat duha. Yang keempat, baca Quran. 1 juz 1 hari. Kemudian zikir pagi, zikir petang, sedekah. Tulislah Bapak apa yang mau di situ. Kemudian mau tidur, ambil itu kertas. Salat berjamaah, alhamdulillah. Salat duha, lolos kita adik. Salat tahajud 2 rakaat, tapi boleh tulis sedekah, tidak sedekah kak ini. Baca Quran tidak cukup 1 juz. Akan kelihatan di situ, Pak. Jadi kita lihat itu, kalau kita punya catatan, Pak, masih banyak tanda-tanda kalinya, itu belum enak perasaan itu. Tapi suatu saat nanti semua daftar keinginan itu hasilnya yes semua, Bapak tidak takut menghadapi kematian. Kalau ada malaikat mau datang, mau cabut nyawamu, kasih lihat saja itu. Jadi yang mulia, orang takut kenapa? Karena merasa yakin belum cukup amalnya. Tapi kalau ada rencana begini, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, salat berjamaah, kemudian zikir pagi, zikir petang, baca Quran. Ini kan prioritas yang Allah suruhkan. Nah sekarang, kalau ini terpenuhi Pak dengan enak, itu enak menikmati hidup. Jadi kalau tidak ada rencana seperti ini, kita semrawut saja berbuat. Bapak yang di kantor, simpang itu catatan di kantor, di meja. Itu yang pertama diisi, Pak. Tidak usah absen dulu. Itu dulu yang diabsen itu. Kalau kami itu diabsen dengan pakai selebrasi, pakai aplikasi dari pusat lagi. Jadi kita dipantau di pusat. Tidak bisa mikir mana-mana. Dipotong lagi gaji. Jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita bikin rencana seperti ini, Pak, enak menghadapi hidup. Maka hadirin, jadi solusinya untuk memperbaiki keadaan, Pak, tidak ada cara lain, kita harus aktif untuk mengajak orang lain, terutama salat, Pak. Saya tekankan salat. Saya tekankan penekanannya salat. Atau saya selalu mengatakan begini, Bapak cari satu rumah, perhatikan baik. Apabila bapaknya salat, ibunya salat, anak-anaknya salat semuanya, tidak usah ragu, Pak. Keluarga itu pasti hidupnya tenang, damai dan bahagia sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan. Begitu hebatnya ini salat ini. Dan salat ini adalah solusi untuk perbaikan keadaan. Dan kalau salat ini baik, di dunia pun juga baik dan di akhirat pun juga akan menjadi baik. Karena rumusnya sederhana begini. Orang yang calon-calon penghuni surga, Pak, sebelum masuk di surga sudah bahagia di dunia. Dan orang yang calon-calon penghuni neraka, jangankan di neraka bahagia, di dunia pun juga sengsara. Jadi kalau Bapak ini agak sengsara-sengsara, hati-hati itu, hati-hati. Hati-hati. Contohnya begini, kemarin itu tanggal 14, 15, 16 ada namanya Beautiful Malino. Ada saya, orang kita ke sana, saya bilang, apa mau dilihat di sana, paling-paling menyanyi-menyanyi. Hadirin yang mulia, dicerita macet itu Malino, Pak. Hampir 2 jam nggak bisa bergerak kendaraan. Saya bilang, apa kamu dapat? Itu jadi lihat-lihat orang. Saya bilang, kalau lihat-lihat orang di sini banyak juga.
Ya hadirin yang mulia, saya bukan itu maksud saya. Saya hanya mengatakan begini. Kalau Bapak mau naik ke Malino, Malino kan dingin, terutama di Kandravia Pak. Kalau di Venus yang pusat kota itu tidak dingin Pak. Dulu dingin, tapi karena sudah banyak maksiat panas-panas nih. Ya. Jadi hadirin yang mulia, jadi kalau Kandravia masih dingin Pak. Nah, kalau kita naik ke Malino, sebelum sampai ke tempat yang sejuk, itu sudah sejuk. Bahkan dulu saya masih ingat anak saya bawa itu masih kecil. Dia bilang, Pak, kenapa ini dingin terus ini tidak ada kulihat AC? Saya bilang memang ini kondisinya tidak pakai AC di sini orang Pak. Karena dia benaknya itu AC sama dengan dingin. Ini dingin tidak ada AC. Saya bilang alamnya memang dingin. Jadi yang mulia, jadi kalau kita menuju ke Balino Pak, kasih keluar di tangan. Sudah terasa dingin itu, belum sampai ke sana itu. Artinya kalau orang menuju ke tempat yang sejuk, sebelum sampai ke tempat yang sejuk pasti sudah sejuk. Tapi kalau kita pulang dari Balino, sebelum sampai ke Makassar Pak, panas begitu. Panas begitu. Artinya begini, kalau orang itu calon penghuni surga Pak, jangankan di surga bahagia, di dunia pun pasti sudah bahagia. Jadi kalau ada orang yang susah-susah Pak, pikir-pikir gitu. Pikir-pikir gitu. Karena orang yang calon-calon penghuni surga Pak, di dunia akan bahagia Pak. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Calon penghuni neraka, jangankan di neraka dia susah, di dunia pun juga akan susah. Maka kalau ada orang ketemu, susah ini, hati-hati gitu. Kan banyak itu Pak jumpa, Ustaz susah keadaan. Saya bilang, kau itu bikin susah. Tidak ada yang susah, kau bikin susah ini keadaan. Jadi yang mulia, jadi sekali lagi, agama ini Pak, akan menjadi baik kalau itu disampaikan, didakwakan sederhana. Apa salahnya Pak kalau ada anak-anak di situ lewat, kita mau pergi sholat, kita jangan lewat-lewat di depannya. Apa susahnya dipanggil, nak, ayo masih sholat. Mungkin hari itu Pak tidak tergerak, ada lagi jemaah lewat, nak, masuk sholat, panggil semua ke orang sholat. Insya Allah Pak kalau berulang anak itu akan masuk surga, masuk sholat. Tapi kan kita lihat, ada anak-anak di situ duduk-duduk bukan muhrimnya. Kita lihat-lihat, bukan dia anakku, bukan dia sepupuku, bukan dia paku. Tidak, harus ditegur, Pak. Jangan begitu nak, mari ke masjid. Nah kalau kita terlibat seperti ini Pak, maka kehidupan akan jadi baik. Saya ingin sampaikan begini, kalau kita taruh di kompleks Unhas ini Pak, kalau di sudut sini ada polisi, di sini ada polisi, di sudah ada polisi, di sudut situ ada polisi. Kira-kira ada pencuri mau masuk Pak? Enggak ada masuk itu, baru dilihat ya ada polisi di situ. Begitupun juga yang namanya mendakwakan agama. Ada di sini dilihat, nak jangan tinggal di situ, masuk masjid. Pindah ke sana, orang sana panggil, masuk masjid. Pindah lagi ke situ, ada panggil masjid. Pindah lagi ke sini, ada masuk. Dia bilang di mana maki ini? Lebih baik masuk masjid. Selesai persoalan Pak. Jadi kalau kita terlibat semuanya, maka kehidupan ini akan. Apakah itu anak kita? Apakah itu bukan anak kita? Apakah yang jelas dia tidak mengamalkan agama? Sampaikan dengan bahasa yang halus. Inilah metode sederhana untuk memperbaiki keadaan. Ada kepedulian dengan saudara-saudara kita. Jadi saya pikir inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Banyak unek-uneknya Pak ya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Tapi saya minta yang terakhir ini, Bapak bikin rencana lah. Bapak bikin rencana. Dan rencana itu rahasia Bapak. Jangan setelah 1 bulan ada tamu, Pak dia ini. Jangan. Itu untuk diri kita sendiri. Itu rahasia kita itu. Rahasia kita. Sehingga kita bisa evaluasi diri saya. Tadi bulan pertama saya gagal, bulan kedua alhamdulillah. Kenapa bulan ketiga gagal lagi? Sehingga timbul motivasi. Ini namanya muhasabah. Inilah yang dikatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkanlah dirimu sebelum engkau diperhitungkan. Kalau kita sudah berhitung begini, toh kita susah, itu sudah tawakal kepada Allah. Tapi kalau kita sudah tidak punya rencana, apa yang kita mau kerja? Nah, saya pikirlah mudah-mudahan tahun 1445 ini memberikan keberkahan kepada kita, meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan iman kita kepada Allah, dan yang lebih penting meningkatkan kepedulian kita kepada orang, bagaimana orang itu mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama bagaimana setiap orang itu mau mengerjakan salat, terutama salat berjamaah. Rumusnya ingat terus,
MW, berjamaah, masjid musalla, dan dilakukan di awal waktu. Salat yang seperti ini menyebabkan kita melenggang dengan tersenyum masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa yang saya sampaikan kalau itu benar, itu pasti datangnya dari Allah karena Allah sumber kebenaran. Toh kalau ada yang salah, ada yang keliru, maka itu berasal dari kebodohan dan keterbatasan yang saya miliki. Kalau Bapak mau enak dalam hidup, sederhana saja. Perbaiki hubungan dengan Allah, harmoniskan hubungan dengan sesama manusia. Kalau kita baik kepada Allah, harmonis kepada sesama manusia, itulah surga sebelum kita masuk ke surga yang sesungguhnya. Baik, kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.